Selamat sore pemirsa, inilah headline news Metro TV. Partai Gerindra mendorong kadernya untuk lebih aktif menggunakan media sosial. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Saya Nuroji, anggota DPR RI dari Dapil Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara bersama Bapak Insinyur Haji Nuroji. Dilansir dari laman fraksi Gerindra, Pak Nuroji adalah seorang politisi yang telah mengabdikan diri selama 3 periode berturut-turut sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2009. Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Pak Nuroji berhasil terpilih kembali untuk periode 2014 sampai 2019 dengan memperoleh 52.838 suara dari daerah pemilihan Jawa Barat 6. Dan pada periode ketiga 2019 sampai 2024, beliau memperoleh 96.444 suara. Beliau bertugas di Komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan sebagai wakil Ketua Komisi di periode kedua. Di periode ketiga, beliau sempat duduk di Komisi 9 lalu pindah ke Komisi 10. Pak Nuroji mengawali perjalanan politiknya sebagai kader dari PDIP. Pada tahun 1997, Pak Nuroji mundur dari PDIP dan menjalani karir sebagai jurnalis. Beliau bergabung di Harian Jurnal Nasional dan Harian Warta Kota. Langsung ke pertanyaan pertama. Iya, orang politik ini sama dengan orang marketing ya, cara komunikasi. Jadi jualan juga kita, cuma produknya diri kita sendiri. Pertama kita mengenali diri kita seperti apa gitu ya, potensi kita yang bisa kita jual tuh apa, kelebihan kita terutama kalau pengen dipilih ya, kalau pengen dibeli, kalau dagangan kan ceritakan ini pisang goreng enak, manis gitu. Nah, sama sebenarnya politik itu kita berdagang diri sendiri atau melalui tim dijual. Selain kita kampanye sendiri juga kita membentuk tim ya. Saya itu sebagai produk. Terus bagaimana cara komunikasinya macam-macam. Pertama harus menguasai public speaking memang ya. Di politik, di marketing, kalau di usaha itu punya kemampuan public speaking ya. Kalau itu dasar sekali ya, public speaking, bagaimana berhadapan dengan audiensi, membuka kata-kata ya, dan menutup kata-kata, dan juga pasti di kepalanya ada yang mau disampaikan. Itu komunikasi, mesti udah belajar ya, bagaimana komunikasi itu prosesnya terjadi seperti itu. Jadi ya, komunikasi yang baik adalah kita mengeluarkan apa yang diisi kepala kita tuh mengalir terus gitu. Jangan sampai putus, jangan sampai blank. Jadi misalkan satu kalimat, satu kata keluar, yang kata kedua sudah siap lagi, maka itu baru persiapan. Sama seorang pegawai marketing juga, dia harus benar menguasai produknya. Nah, di politik orang itu sasarannya bukan membeli, tetapi memilih. Tapi sebelum memilih orang mengenal dulu, mengenal namanya, nanti ukurannya ya, diukur dengan popularitas, populer nggak Nuroji ini gitu. Nanti setelah dia dipasarkan, kenapa tadi dengan radio, dengan spanduk ya, sekarang kita lihat banyak dan billboard, itu cara pemasaran politik umumnya masih menggunakan yang konvensional juga, plus teknologi digital, medsos, TikTok, apalagi IG, Facebook, ya, Twitter. Cuma umumnya kalau yang angkatan-angkatan saya ini masih ada di Facebook ya, medsosnya ada di IG, tapi kalau TikTok angkatan-angkatan saya belum pandai main TikTok. Tapi yang konvensional itu seperti billboard ya, spanduk, itu semua pemain politik
menggunakan itu karena itu sangat efektif. Dia murah ya, taruh di jalanan murah, taruhlah satu spanduk itu 50.000, tapi yang melihat beratus orang dan berkali-kali kita lewat situ di perempatan sini ribuan orang tiap hari, itu efektif. Dibanding misalkan radio kita ngomong di radio 30 menit, yang mendengarkan lewat dari itu udah nggak denger lagi. Nah itu efektivitasnya masih, walaupun cara jadul tapi masih efektif gitu ya. Kalau untuk politik ya, siapa sih wali kota, nah, dan itu bisa namanya brainwashing, cuci otak. Jadi kalau saya dulu punya teknik, kalau bicara strategi sekarang saya beda-beda ya, saya punya teknik bagaimana membrainwashing tadi. Saya dulu orang yang nggak dikenal, orang kampung Curug yang nggak dikenal di Depok. Siapa paling Otisa yang kenal. Jadi bagaimana supaya terkenal ya, saya pertama membranding, seperti juga produk, kasih merek. Misalkan kamu produk kacang goreng gurih gitu, mereknya gurih. Nah saya kasih merek Nuroji, itu yang gimana sih? Strategi saya mungkin beda sama yang lain dan nggak kepikir sama orang lain, yaitu gondrong. Branding saya memang dari dulu sekolah ya, mungkin empok tahu saya rambutnya panjang mulu, jadi itu saya pakai buat nyalon, membranding. Jadi merek saya adalah si gondrong. Itu semua spanduk gambar saya gondrong untuk memikat orang. Kedua, saya ambil perbedaan dengan barang lain kalau di marketing. Kalau saya dengan orang lain atau caleg lain ya, dengan caleg lain saya harus berbeda. Supaya apa? Ya, supaya dikenal, cepat dikenal. Kalau sama aja ya, apa yang disebut sama tadi, saya melihat waktu itu 2009 ya, saya mulai nyalek 2009. Namanya caleg itu standar fotonya, foto pakai peci hitam, pakai dasi, kemeja putih, jas hitam, fotonya KTP gitu, semua begini gitu. Bagi saya itu nggak menarik, semua sama gitu. Sementara namanya kecil, Haji Muhammad apa gitu. Dan semua bergelantungan di pohon-pohon gitu. Jadi kalau orang lewat, ya siapa itu caleg gitu ini. Dan nggak ada. Itu tadi ya strategi udah ya. Jadi bagaimana kita menyikapi pasar kita dengan tadi kelebihannya. Buat saya gondrong itu kelebihan. Atau perbedaan lah, ya. Diferensiasi itu penting di dalam marketing. Misalkan produk bakso, kotak sama bulat itu kan beda, nah, promosinya beda-beda. Saya begitu juga, saya ini yang lain nggak gondrong, saya gondrong. Terus dua yang saya pakai yaitu baju, tadi saya nggak mau pakai jas, pakai dasi, pakai peci, nggak mau. Saya apa adanya. Foto waktu itu lagi kerja pakai baju kotak-kotak. Kalau dilihat tahun 2009 tuh, awal saya nyalon tuh pakai baju yang sangat sederhana, baju kotak-kotak model gini. Udah saya cepet posenya juga asal, kalau sekarang sama candid gitu ya. Enggak begini. Nah itu ternyata berhasil. Orang melihat ini siapa, gondrong, cuek banget, di mana-mana. Nah, di mana-mana itu artinya tadi. Sekali lagi saya hubungkan dengan marketing. Sebanyak-banyaknya kita pasarkan diri kita melalui spanduk waktu itu dan baliho ya. Saya sebar ribuan di Depok, di Bekasi, ribuan. Akhirnya terbentuklah tuh pengenalan yang namanya awareness. Ya, mungkin udah belajar. Awareness itu orang aware, siapa nih? Nah itu aware. Siapa tuh ya? Ini caleg lain nih, itu udah mulai aware tuh. Kalau udah semua orang aware, itu udah populer gitu ya. Nanti kalau disurvei, kan kalau politik itu disurvei ukurannya. Disurvei sama lembaga survei, yang dikenal caleg siapa aja muncul tuh nama saya gitu. Oh itu namanya Nuroji, dan tadi bukan cuma foto karena orang harus juga ingat nama. Namanya kita gedein. Kebetulan nama saya kan pendek, jadi kalau digedein nggak makan tempat gitu ya. Gedein Nuroji.
itu udah itu brainwashing orang. Dulu kampanye setahun loh, dulu nggak kayak sekarang 2 bulan 3 bulan. Tahun kita cuci otak kok. Nuroji gondrong, Nuroji ada di sini, Nuroji ada di Cipayung, semua bicara Nuroji akhirnya populer. Itu satu tahap ya komunikasinya seperti itu. Kedua tatap muka ya. Dia ketemu, ngumpulin orang, di maulid, di pengajian, diundang orang. Ya sengaja kita bikin acara, misalkan waktu itu saya didukung oleh para artis dangdut yang sama kelompoknya Ayah Jaja Miharja ya. Itu banyak, artis itu ada 23 orang, artis terkenal semua lagi. Saya beruntungnya kenal sama Bang Jaja itu dikasih dukungan sama mereka. Artinya setiap bikin acara mereka tampil. Yaitu dari mulai siapa? Caca Andika, Rita Sugiarto, itu semua ada ikut saya tuh kok. Maggie Z yang senior-senior sampai yang anak-anak baru, penyanyi-penyanyi baru ikut saya. Tapi saya nggak keluar banyak duit buat bayar mereka karena temenan gitu. Jadi setiap acara mereka datang di panggung atau di tempat biasa. Itu mengangkat nama saya, nah itu namanya di endorse ya, yang di endorse sama mereka. Itu dua cara sih. Mengendorse, di endorse oleh artis-artis terkenal. Kedua, karena saya ada di partai Pak Prabowo dan Pak Prabowo itu orang terkenal, saya selalu menggandeng foto dia. Gitu. Jadi kalau orang lihat Prabowo ada saya, Prabowo ada saya. Gitu. Orang lebih tertarik Prabowo sama saya, tapi paling nggak udah kenal gitu. Itu cara mensosialisasikan diri atau tadi cara marketingnya seperti itu. Komunikasinya dengan masyarakat tadi yang verbal ya, yang face to face juga penting karena banyak juga yang pengen kenal ini si Gondrong siapa sih gitu kan. Ya udah kita bikin acara, kita bikin pertemuan. Biasanya kalau orang kampanye itu ya ketemu Pak RT, Pak RW yang diundang masyarakat sekeliling perjuangkan nah, gitulah politikus gitu jadi udah memperkenalkan diri udah menjual diri dalam arti kita sampaikan visi misi kita nanti kalau saya menang ini saya berjuang di bidang apa masyarakat jadi gimana dan seterusnya itu proses sosialisasi namanya belum sampai dipilih tuh baru satu tahap. Jadi pertanyaannya baru sampai bagaimana komunikasinya kan ya. Oke saya stop dulu. Pertanyaan berikutnya ada nggak? Oke, nah makanya saya stop tadi kan itu baru sampai pengenalan membentuk awareness. Awareness nanti kalau disurvei dalam ukuran populer. Biasanya popularitas tinggi juga akan menghasilkan elektabilitas. Itu tadi udah dampak daripada komunikasi kita terpilih apa enggak, terjual atau tidak, terbeli gitu kalau dagang. Tapi tidak selalu berbanding lurus. Orang populer belum tentu juga orang yang terpilih. Tapi kalau kita sudah populer, kemungkinan besarnya juga dipilih. Daripada tidak dikenal, pasti tidak dipilih. Gitu kan? Gimana memilih kenal juga kagak. Makanya kita berusaha kenal dulu. Hasilnya gimana ya tergantung persepsi tadi publik bagaimana memandang saya. Ada yang jujur yang memandang saya tuh rendah. Artinya ya karena gondrong siapa sih gondrong itu persepsinya kan nakal kali ya. Apa gitu ya preman ada juga yang saya sempat turun di Sukmajaya diundang ya masyarakat di kompleks gitu. Kompleks kan orang-orangnya kritis ya rupanya dia ngetes saya gitu saya belakangan baru sadar saya diundang di depan tokoh-tokoh masyarakat situ untuk paparan ya, saya sampaikan semua visi misi saya bagaimana nanti dan saya ingat banget waktu itu yang saya sampaikan adalah pandangan terhadap bahan bakar minyak BBM ya subsidi BBM zaman itu Pak SBY ya. Saya bilang sekarang Pertamina banyak di mana-mana. Pak Gerindra nanti akan memperjuangkan subsidi ini akan ditingkatkan. Jadi BBM itu akan lebih murah. Jadi hasil sosialisasi itu nanti dipetiknya dalam elektabilitas, artinya persepsi publik. Nah ini orang bagus, nah ini orang
kurang gitu. Saya pernah diuji di satu kampanye pandangan saya terhadap apa aja lah. Nah, waktu itu saya sampaikan terhadap subsidi BBM karena rakyat sedang mengeluh BBM mahal. Itu salah satu perjuangan Gerindra. Saya katakan ini bapak-bapak coba perhatikan banyak pom bensin yang bukan Pertamina. Jadi dulu cuma ada Pertamina doang. Sekarang ada yang namanya Total, Petronas, Shell dan lain-lain. Perhatikan, mereka sepi. Udah 2 tahun. Tapi kok masih buka aja. Masih buka aja, kenapa sepi? Nggak ditutup. Artinya rugi kan. Itu ada sesuatu. Di politik tuh, di pemerintahan kita bisa baca nanti ini mereka akan rame kalau subsidi BBM dicabut. Itu teori saya kan. Subsidi BBM dicabut, harga Pertamina naik. Nah, harga dia misalkan 2.000, harga Pertamina 2.000. Baru bersaing. Yang terjadi apa sekarang? Bener kan? Subsidi dicabutin, terus harga dikit-dikit naik, terus sekarang rame itu Shell, Total, dan sekarang BP dan lain-lain. Saya waktu itu 2009 ngomong begitu, jadi baru teori. Yang di belakang ada yang ngomong, bapak-bapak. Saya nggak nyangka ya, kamu, saya pikir kayak preman gini ya, bisa gitu. Ya makanya Pak, jangan dilihat rambutnya, ininya, gitu. Jadi itu tadi untuk orang supaya persepsinya bagus ya dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita gagasan kita. Jadi ya kalau kita ngomongnya belepotan dan nggak ada isi juga persepsi publik nggak layak nih, nggak dicoblos. Gitu. Mungkin bisa kita tutup ya Pak. Sekian dari wawancara kami bersama Bapak Insinyur Haji Nuroji. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.